Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah bersama produk terbaru dari Honda. Ini adalah New Honda CBR 250 RR yang sebelumnya kami sudah mereview motor ini, membedah lengkap, mulai dari first impression, lalu first ride, dan juga kita membedah secara khusus mesinnya. Dan video-video itu bisa Anda lihat di link di atas ini. Dan kali ini kami akan menjajal sensasi test ride dari motor yang dibanderol harganya itu mulai dari 62,8 juta rupiah sampai sekitar 79,8 jutaan rupiah. Dan ini adalah varian Bravery Red Black yang harganya sekitar 79.200.000 rupiah on the road Jakarta. Nah, kira-kira bagaimana sensasi mengendarai motor sport 250 cc dari Honda ini? Bersama saya Teo Levi. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, kali ini kami akan membahas sedikit tentang desainnya dulu karena desain yang lebih detailnya bisa Anda lihat di video sebelumnya. Di sini terlihat ada beberapa perubahan dibandingkan dengan CBR 250 RR generasi sebelumnya. Seperti di bagian depan ini terdapat desain fairing yang baru. Dia terlihat tetap mempertahankan desain meruncingnya, cuma di beberapa bagian itu mendapatkan sejumlah penyegaran. Seperti di bagian tengah ini sekarang ada lekukannya yang membuatnya semakin terlihat lebih runcing. Lalu si windshield ini dia lebih tinggi sekarang dan tangkinya juga lebih gemuk. Terus di belakang ini dia bodi belakangnya jadi lebih meruncing. Tapi secara data spesifikasi, ukuran dimensinya memang tidak banyak perubahan, tapi dia hanya mengalami ubahan di tingginya ini, tinggi keseluruhan, karena windshieldnya seperti yang tadi saya bilang, dia sudah lebih tinggi. Sementara walaupun bodinya membesar, dia bagian lebarnya, dimensi lebarnya masih tetap sama karena memang patokannya dari si stang dan si spion ini. Nah, lalu yang berbeda dari motor ini adalah pada varian tertingginya dia punya fitur lampu hazard yang ada di tombol sebelah kiri ini. Terus sekarang dia di semua varian suspensinya sudah menggunakan SFF BP atau Separate Front Fork Big Piston, karena yang model sebelumnya dia masih SFF biasa. Oke, itu tadi dari segi desain dan juga fiturnya sedikit. Sekarang kita beralih ke bagian bawah, bagian kaki-kakinya. Di bagian depan dia pakai suspensi upside down. Seperti yang tadi saya jelaskan, dia sudah menggunakan model SFF BP. Lalu di belakang dia pakai suspensi monoshock, dan bannya di bagian depan dia pakai pelek 17 inci yang dibalut ban ukuran 110/70 di depan dan 140/70 di belakang. Nah, rem depan maupun belakangnya sudah dilengkapi dengan tipe cakram. Lalu rem ini juga sudah disematkan fitur ABS. Itu tadi bagian kaki-kakinya. Sekarang kita lanjut di area mesinnya. Meski terlihat tidak ada perubahan, tapi ternyata di bagian dalam mesin ini Honda melengkapinya dengan beberapa ubahan. Hasilnya tenaganya naik 1 deka. Sekarang dia menggunakan mesin berkapasitas 250 cc atau tepatnya 249,7 cc, 4 tak 8 gatup, paralel twin cylinder dan pendingin cairan. Nah, rasio kompresinya juga sekarang dia menjadi lebih besar, yaitu 12,5:1, sehingga keluaran tenaga sekarang dia 42 PS pada 13.000 rpm dan juga torsinya 25 Nm pada 11.000 rpm. Nah, peningkatan tenaga ini terjadi pada varian tertingginya aja, yaitu SP dan juga SP QS. Oke, sekarang untuk mengingatkan Anda, saya akan memperlihatkan posisi riding dari CBR 250 RR terbaru ini. Dia punya tinggi jok 790 mm dan tinggi saya sekitar 175 cm. Nah, ini posisi duduk saya di CBR 250 RR terbaru. Di bagian kaki sih masih sedikit menekuk, ya rasanya sih masih mirip-mirip dengan yang model sebelumnya. Terus dia punya bobot sekitar 168 kg, juga dilengkapi tangki berkapasitas 14,5 liter.
Nah, ini kalau kaki saya diangkat salah satunya tuh. Kalau duduk terlalu ke belakang juga masih oke sih posisi kakinya. Setelah sebelumnya motor ini udah dijajal sama Mas Manut di trek internalnya AHM. Kali ini saya bakal mencoba CBR 250RR untuk digunakan harian. Nah, kira-kira gimana rasanya? Oke, pertama kita bahas dari handling dulu ya. Dari handlingnya, motor ini rasanya ya sesuai dengan konsepnya, yaitu total control. Emang motornya jadi terasa nurut banget, apalagi di depan dia sekarang pakai suspensi baru SFF BP dibanding yang sebelumnya itu SFF biasa. Dia jadi lebih terkontrol motornya gitu. Terus juga redamannya jadi lebih empuk. Tapi dengan suspensi yang lebih empuknya itu dia nggak mengurangi handlingnya sama sekali sih. Dia masih tetap enak, terus juga lincah buat diajak selap-selip. Sementara buat dipakai nikung dia juga masih oke. Nah, kalau dibuat motornya terasa lincah. Buat diajak speed lumayan juga. Rasanya nggak membel, suspensinya masih enak. Nanti kita coba gimana kalau ngelewatin jalan yang agak padat terus harus selap-selip. Nah, ini kayak gini tuh. Terus dimensinya yang juga nggak terlalu besar, bikin motornya ya enak aja buat harian kayak gini. Apalagi jalanannya lumayan padat, mengharuskan Anda untuk pindah kiri kanan. Motornya terasa enteng, walaupun secara spesifikasi bobotnya 168 kg. Tapi ketika dipakai jalan seperti ini ya kayak bawa motor 150 cc aja sih. Terus gimana dengan remnya? Nah, remnya karena dia sudah dilengkapi dengan fitur ABS, jadi daya cengkeramnya cukup oke, dan pastinya dia lebih safety ya karena ada ABS-nya yang bikin ban nggak langsung kekunci. Terus juga rasanya ya masih mirip-mirip dengan yang generasi sebelumnya karena memang nggak ada perubahan signifikan. Dia masih tetap empuk tapi pakem gitu. Terus dari segi posisi riding juga diklaim Honda nggak ada perubahan sama sekali dari model sebelumnya. Meski dia punya desain yang baru, tapi segitiga berkendaranya masih mirip. Dan memang ya sebagai motor sport fairing, posisi duduknya dia sedikit menunduk. Hasilnya ya rasanya memang agak pegal kalau dibandingkan dengan naked bike ya, tapi masih oke lah buat harian. Buat berboncengan juga masih oke. Tapi yang kurang enak itu di posisi pembonceng, karena saya sempat mencoba untuk jadi pembonceng gitu ya. Joknya yang kecil dan rasanya terasa keras. Jadi buat jalan sedikit aja itu udah nggak enak banget rasanya, itu bikin bokong cepet terasa panas. Jadi ya memang sebaiknya motor ini digunakan untuk sendirian.
gitu. Remnya rasanya enak, empuk. Diajak pindah-pindah jalur kiri kanan, rasanya nurut banget motornya. Terus juga suspensinya anteng banget, tapi nggak yang keras gitu bantingannya, masih tergolong nyaman sebagai sebuah motor sport. Sedikit kemacetan di sini, rasanya motornya masih gampang buat dikontrol ya, masih enteng. Sore gini lumayan padat jalannya. Kita belok, terus di depannya harusnya ada jalan agak sedikit kosong. Nanti kita cobain gimana performanya ya. Ganti ke Sport Plus dulu. Rasanya cukup responsif. Dan quick shifternya tuh enak banget. Dia empuk, terus juga perpindahannya juga cukup halus. Tapi sayangnya memang kami tidak mencoba untuk mengetes top speed dari motor ini ya, karena ya treknya belum memungkinkan. Jadi belum ada trek yang cocok buat ngelihat seberapa kenceng motor ini. Gitu, kecuali nanti mencoba motor ini di sirkuit ya. Oh ya, begitu dinyalakan motornya, dia mode berkendaranya defaultnya itu ada di sport. Jadi buat Anda yang mungkin ingin merasakan performanya lebih baik gitu ya, Anda perlu memindahkan terlebih dahulu ke mode Sport Plus. Sedangkan kalau Anda pengen cruising santai gitu, Anda bisa pakai dengan mode Comfort, karena dia rasanya nggak terlalu apa ya, torsinya tetap terasa gede, cuman dia nggak yang menghentak-hentak gitu. Nah ini kayak pas mencet-mencet, coba kita pindahin ke Comfort. Oke, tutup gas dulu. Nah, ini udah mode Comfort. Tuh rasanya dia penyaluran tenaganya cukup halus. Jadi ya nggak kaget-kagetan lah kalau harus stop and go di kemacetan. Tapi kalau jalannya kosong beda cerita. Pastinya lebih enak pakai Sport Plus. Nah ini jalanannya cukup macet. Sekarang saya pakai mode Comfort. Terus juga spionnya kan kelihatannya kayak lebar gitu ya. Tapi begitu dinaikin sih
selebar stangnya, dan ini masih cukup oke buat dipakai selap-selip buat melintasin jalan yang macet-macet kayak gini. Ini masih cukup kok, nggak kelebaran spionnya. Agak kosong sedikit. Nah, kalau dia pakai mode comfort tuh keluaran tenaga di awalnya memang sedikit agak lebih lembut dibandingkan dengan Sport Plus. Ya iyalah ya, Sport Plus modenya lebih tinggi, jadi semua tenaganya dikeluarin di mode Sport Plus. Kita coba tarik lagi ya, ubah ke Sport Plus. Menyenangkan sekali quick shifternya. Nah, itu juga buat downshiftnya juga cukup lembut. Ini kita macet lagi, coba kita biarin pakai mode yang Sport Plus. Dia jam makannya lebih terasa dibandingkan yang mode comfort. Jadi sekali lagi buat yang berboncengan ya kurang nyaman dengan mode Sport Plus ini, karena dia terasa seperti terlempar-lempar gitu ya di belakang. Oh iya, buat di bagian stang ini dia fiturnya nggak banyak berubah kalau dibandingin dengan model yang sebelumnya. Cuma dia di kiri ini nih, dia sudah ada tombol hazard. Sisanya masih sama. Di kanan ini masih ada engine cut off, lalu juga starter. Terus di kiri ada tombol mode, di atasnya ada hazard. Terus di bawahnya ini ada klakson, dan paling bawahnya ada lampu sen. Terus di pas beamnya ini menyatu dengan lampu jauh dan dekat tombolnya. Terus di depannya ada tombol lap. Gitu. Jadi jangan sampai salah buat tombol pas beamnya, dia ada di sini. Nah. Terus panel instrumennya juga masih mirip-mirip aja, nggak ada yang berubah. Karena memang ya mungkin Honda berpikir desainnya masih oke, jadi nggak perlu diubah yang gimana-gimana lagi. Macet. Oke, nah tapi pas nunggu macet-macetan kayak gini, lampu merah,
Ya posisi duduk pas tegaknya gini masih oke lah. Cuma ya seperti yang tadi saya bilang, hawa panasnya lumayan berasa di bagian betis pengendara. Ini ada jalan agak sedikit kosong. Kita tarik. Quick shifternya menyenangkan sekali, dan dari performa tingginya ini, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Ya ternyata meski dia tenaganya naik 1 dk, motor ini masih memiliki konsumsi bahan bakar yang tergolong irit. Jadi berdasarkan pengetesan kami menggunakan metode full to full dan gaya berkendara econo ride, jadi kecepatannya dibatasi nggak sampai 70 km per jam, terus juga RPM-nya di bawah 7000 RPM. Itu hasilnya cukup mengejutkan. Jadi motor ini bisa mengkonsumsi sekitar 35-an kilometer per liter. Nah, irit banget ya. Sementara di model yang sebelumnya dia masih mencatatkan yang cukup irit juga, jadi sekitaran 30-an kilometer per liter. Sementara kalau di MID, nah di MID yang CBR 250RR terbaru ini yang saya gunakan, dia menunjukkan angka yang cukup tipis dengan hasil pengukuran full to full. Kalau si full to full itu 34,7 km per liter, sedangkan kalau MID itu sekitar 35,7 km per liter. Jadi sedikit perbedaan, ya wajar lah, cuma sekitar 1 km. Begitupun dengan yang model sebelumnya, di data MID-nya juga mencatatkan angka yang cukup irit, sekitar 30-an kilometer per liter gitu. Lalu bagaimana dengan akselerasinya? Nah, akselerasinya masih cukup baik, dan datanya Anda bisa lihat di tabel di bawah sini, itu data lengkapnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah mesinnya tergolong responsif tapi juga tetap irit bahan bakar? Oh iya, hasil pengetesan bahan bakar tadi, kami menggunakan riding mode-nya itu yang comfort ya. Jadi bukan yang sport atau sport plus. Lalu untuk data akselerasinya, kami menggunakan riding mode yang paling tinggi, jadi yang paling powerful. Itu menggunakan mode Sport Plus. Ya kurang lebih seperti itu rasanya mengendarai motor ini untuk berkendara harian. Menyenangkan, apalagi kalau ketemu jalan yang kosong. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai membahayakan pengguna jalan lain gitu. Oke riders, itu dia tadi bagaimana impresi kami untuk CBR 250RR ini ketika dikendarai harian. Ya masih oke lah untuk berkendara harian komuter sekitar 30 sampai 60 km sehari. Ya memang sesuai karakternya, dia nunduk. Tentu yang dikorbankan adalah sedikit kenyamanannya, tapi Anda akan mendapatkan performa yang begitu mumpuni dari motor 250cc 2 silinder dari Honda ini. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan, lalu juga keseluruhan spesifikasi dari motor ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini, dan juga kritik maupun saran Anda. Main-main juga ke website kami di www.otorider.com dan Instagram kami di @otorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.